melakukan proses yang namanya port scanning atau footprinting. Jadi port scanning atau footprinting ini ya fungsinya mengetahui port apa aja yang akan terbuka pada sistem operasi tersebut, atau OS apa saja yang akan kita menjadikan target, kita jadikan target. Jadi anggap di sini kita benar-benar blank terhadap target yang akan kita serang. Jadi kita harus melakukan port scanning dari OS-nya dulu, dari port-port apa saja yang terbuka, dari layanan apa saja yang ada di dalam OS tersebut, ya, OS yang menjadi target tentunya ya. Dan itu yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan yang namanya attacker. Ya, jadi di situ nanti kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dari OS maupun services yang ada di dalam OS tersebut yang bisa kita lakukan penyerangan. Oke, jadi di sini ada the first step in the process of hacking. Pertama, discover the service. Kita harus mencari tahu dulu service-service apa saja yang ada pada OS tersebut, ya. Terus version label, ya, jadi ini juga penting ya. Ketika kita melakukan hacking, kita harus juga mengetahui versi dari services tersebut gitu, karena ada mungkin ketika services, makanya penting yang dilakukan namanya update ketika versinya masih lama dan di situ ada celah atau ada vulnerability ya. Terus ada operating system ya. Operating system di sini kita harus melihat celah-celah yang ada daripada OS tersebut. Nah, kali ini kita akan menjadikan si OS Linux sebagai targetnya ya. Jadi kita lihat apakah Linux cukup aman untuk kita jadikan sebuah server. Nanti mungkin kedepannya kita akan cari operating system lain ya, contoh misalnya Windows yang akan kita jadikan sebagai targetnya ya. Terus send view packet to the host ya, kita nanti akan mengirimkan beberapa paket ya pada target serangan kita yang fungsinya adalah melihat sejauh mana si services itu mampu menahan paket-paket yang nanti kita kirim. Ini yang biasa lazim digunakan hacking DOS ya, misalnya denial of services. Jadi mengirim banyak paket ke dalam serangan ya, ke target serangan. Oke. Ada pre-study, ada TCP header. Jadi di TCP header ini ada apa aja sih sebetulnya? Ini namanya flag ya, atau bendera ya, yang dia memiliki informasi. Yang pertama ada source, ada destination any. Jadi intinya waktu itu pernah saya jelaskan, jaringan itu terdiri dari source sama destination ya. Source destination sini juga ada portnya ya. Ini dicontohkan ada port 1 sampai dengan port 6 untuk 1, 2, 3, 4, 6 ini sampai 8, dimulai lagi dari 0 sampai dengan 6. Ini untuk source. Nah, untuk destination ini kebalikannya, berarti dari sini ada 7, ada 8, ada 9, 01 sampai dengan 9, tapi dibalik ya posisinya. Sebagai destination ada TCP sequence number, ada TCP encryption number. Nah, di sini nanti ada yang perlu kita pelajari, yaitu ada teknik dalam mengirimkan sebuah paket antara PC satu dengan PC lain ya, di jaringan itu seperti apa. Di sini ada yang namanya TCP conversation ya. Ini yang saya maksud, bahwa jaringan itu sebelumnya terjadi komunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan koneksi ya. Ini dicontoh di sini ada koneksi yang terjadi yang benar seperti ini. Jadi sini ada client, di sini ada server. Si client akan mengirimkan sinkron ya. Sinkron ini adalah sebuah paket hello packet ya, atau paket pengenalan ya terhadap server. Nanti si server akan melakukan balasan ya, sinkron atau ACK, acknowledge ya. Dia fungsinya adalah merespon balik dari si klien. Nah, terusnya klien akan memberikan ACK lagi, dan baru terjadi yang namanya connection established ya. Itu seperti itu ya, jika terjadi koneksi secara benar.
Dan jika tidak terjadi koneksi secara benar atau disconnect, pertama klien akan melakukan fin. Nah, server akan membalas finnya, terus melakukan ACK dan koneksi close. Ya, jadi si kliennya tidak mengirimkan sinkron sehingga tidak terjadi yang namanya connection. Nah, itu prosesan through handshake. Jadi gampangnya ketika kita ingin mengirim barang ke seseorang, ini analoginya, pasti kita akan menelpon dulu orang tersebut ada atau tidak, di rumah atau tidak. Nah, itulah prosesnya. Jadi ketika kita harus memastikan dulu bahwa paket yang kita kirim ke orang tersebut itu benar-benar sampai, bahwa orang tersebut benar-benar ada. Nah, itu proses yang dinamakan sinkron. Dan ketika itu juga si penerima paket yang akan kita kirim pasti akan membalas bahwa dia ada di rumah atau dia ada di tempat tersebut. Nah, baru kita akan mengirim paket tersebut hingga terjadilah yang namanya koneksi atau paket yang dikirim sampai. Oke, berikutnya lagi di sini ada ini penjelasannya. Jadi di sini ada flagnya ya. Ya tadi ini ya bagian dari benderanya ya. Ini apa aja, ada synchron, syn atau the beginning of a connection, ACK, acknowledge, receive or of a refuse package or transmission, fin, close TCP connection, RST, about a TCP connection. Ya, jadi itu artinya ya. Jadi fin itu bisa karena koneksinya terputus, makanya si klien akan mengirimkan fin ke server gitu atau ke komputer lawannya. Jadi komputer lawannya pun akan membalas dengan sinkron, artinya finnya diterima atau paketnya, paket informasi close TCP-nya diterima dan tidak terjadi koneksi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan penyerangan ya, atau bukan scanning. Ini belum penyerangan tapi melakukan scanning terlebih dahulu. Metodenya di sini pertama kita lakukan ping, yang kedua kita melakukan nmap. Jadi sini adalah toolsnya nmap. Nmap ini dipergunakan untuk melihat port mana saja yang terbuka, untuk melihat sistem operasi apa saja yang terbuka. Di sini saya sudah membuat notepad ya, catatan metode-metode apa saja yang nmap, tools nmapping seperti apa yang kita akan pergunakan ya. Di sini ada option-optionnya. Jadi nmap, S-nya strip, S kecil, P besar. Ya, ini fungsinya scan IP address aktif dalam satu network. Ya, jadi kita men-scan terlebih dahulu IP saja yang aktif dalam suatu network. Ya, jadi di sini kita akan mulai melakukan penyerangan ya. Di sini saya sudah siapkan servernya, saya nyalakan servernya. Servernya sedikit ada error, kita coba nggak apa-apa. Kemarin mungkin ketika saya saya aktifkan ini belum di shutdown, makanya terjadi seperti ini. Kita tunggu apakah servernya berfungsi. Kalau tidak, saya di sini sudah membuat clone-nya jika servernya tidak bisa dipergunakan. Oke, ini masih bisa dipergunakan. Dia akan melakukan restoring dulu. Oke, ini servernya sudah aktif. Ya, server sudah aktif. Ini kita bisa cek dulu ya servernya. Ini kita lihat IP address-nya. IP server 192.168.137.100. Oke, coba kita ping ke gateway-nya, apakah masih bisa. Nah, ini gateway-nya tidak bisa, artinya server tidak terkoneksi ke jaringan ya. Nah, ini mungkin saya akan reboot dulu, soalnya tadi kan ada sedikit error di server. Kita akan
reboot terlebih dahulu. Ya, ini servernya seperti kayak kemarin ya, dia sudah diinstal Samba sebagai file server. Ini file server yang akan kita lakukan penyerangan. Jadi sudah kita install services yang nanti akan kita serang. Oke, ini sudah masuk. Ini juga saya buat tidak aman mungkin servernya. Dari firewall sudah kita matikan. Di pertemuan lalu kita sudah matikan firewall, sudah kita matikan shell Linux-nya, dan ini juga passwordnya buat semudah mungkin. Jadi root, ini passwordnya root lagi. Sekarang coba kita ping terlebih dahulu lagi 137.1. Nah, ternyata masih belum bisa. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Ini sudah share ya. Sekarang saya cabut dulu. Nah, mungkin ini harus kita cabut dulu share-nya. Saya akan cabut terlebih dahulu. Oke, di sini juga karena defaultnya dia ketika dikasih share dia akan dapat IP. Nah, ini saya akan obtain terlebih dahulu sampai nanti ketika ini di share dia dapat IP 137.1 ya. Nah, ini sampai dia disconnect. Setelah dicabut dia disconnect. Oke, kita lakukan lagi sharing IP. Oke, select virtual box. Oke, share. Kita cek. Ini dapat 137.1. Kita pastikan saja di sini sudah dapat. Oke, close. Nah, ini masih destination ya. Coba saya matikan terlebih dahulu servernya. Sudah. Sini saya akan cek jaringannya. Host only ya. Ulang. Nyalakan kembali. Oke, kita mulai lagi. Cek lagi IP-nya. Oke, kita tes kembali 137.1.
kita masih belum bisa ya servernya nih untuk ngeping ke 137.1. Saya akan ganti IP nya atau tunggu, sebelum saya ganti saya akan restart terlebih dahulu IP nya. Sistem GTL network restart. Yuk kita ping lagi. Masih ya. Dia tidak memberikan respon ya. Coba saya akan lakukan kebalikannya. Dari komputer Windows. Oh, ini hidup ya. Kemungkinan di sini kita cek firewallnya Windowsnya. Jangan aktif. Oh, sudah tidak aktif ya. Cek servicesnya dulu ya. Udah mati disable, berarti Windowsnya saya perlu restart terlebih dahulu. Berarti ini saya matikan dulu. Oke, Windows ini saya akan restart terlebih dahulu. Nah, berarti video kita akan berhenti dulu di sini ya. Nanti kita akan mulai lagi